Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Hafiz Al-Fajri dengan NIM 2512 401657 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di video ini saya buat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah basis data. Jadi di video ini saya bakal nunjukin proses pembuatan database dari nol pakai MySQL, mulai dari bikin struktur tabelnya pakai DDL atau Data Definition Language dan manipulasi data menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Terus yang terakhir yang paling seru yaitu mencoba menyatukan data antar tabel pakai perintah join. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa studi kasus yang saya angkat itu sistem informasi untuk program makan bergizi gratis atau biasa disingkat sebagai MBG. Oke, biar nggak kelamaan basa-basi, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya dulu ya. Jadi gini, program makan bergizi gratis ini kan program nasional yang ngasih makan bergizi ke jutaan siswa di seluruh Indonesia. Nah, di lapangan masakannya itu dibuat di dapur-dapur umum yang namanya tuh SPPG atau singkatan dari Satuan Pelayanan Gizi. Dari SPPG makanan dikirim ke sekolah-sekolah penerima. Kebayang dong ribetnya kalau ini dicatat manual pakai buku atau Excel. Nah, bahan baku datang dari ratusan petani atau dan UMKM. Terus diolah jadi ribuan porsi, kemudian dikirim pakai banyak kurir ke banyak sekolah tiap hari. Pasti butuh sistem yang rapi. Nah, makanya instansi itu butuh sebuah aplikasi yang database-nya bisa dibilang kuat. Saya sebagai database administrator atau orang yang merancang atau ngurus database-nya itu tugasnya ya merancang tabel-tabelnya dulu. Jadi ada dua tujuan utama yang jadi fokus saya. Yang pertama itu adalah traceability bahan baku. Maksudnya itu kalau ada satu sekolah yang lapor anaknya misalnya ya misal nih keracunan, itu kita harus lacak balik makanan ini itu dimasak di dapur mana, pakai bahan dari batch mana, dipasok sama siapa. Itu semua harus ketahuan dalam hitungan menit ya. Nah, fokus yang kedua adalah pencatatan food waste. Nah, maksudnya itu tiap pengiriman dicatat berapa porsi yang nggak habis. Alasannya apa? Apakah kebanyakan atau rasanya nggak enak, aromanya nggak enak, udah basi atau telat datang. Nah, data ini itu nanti jadi bahan evaluasi biar menunya itu makin pas dan tentunya nggak ada yang mubazir. Jadi itu dua fokus utama dalam studi kasus proyek akhir saya ini ya. Nah, karena skalanya nasional, totalnya itu ada 15 tabel di rancangan database yang udah saya buat. Tapi di video ini biar nggak terlalu kepanjangan videonya, saya akan bahas hanya beberapa tabel. Mungkin hanya 12 ya, hanya 12 biar videonya nggak kelamaan. Karena dari 12 tabel ini yang paling krusial. Sebelum lanjut ke MySQL client-nya, kita harus tahu terlebih dahulu gambaran besarnya kayak gimana. Jadi gini ya, analogikan sebagai satu butir beras saja. Nah, terus ikutin aja kemana dia pergi. Pertama mulai dari pemasok, mulai dari sini, itu ngirim bahan mentah. Begitu bahannya nyampe, dapur bakal nyatat di tabel logistik masuk. Nah, dari tabel logistik ini masuk ke dari tabel pemasok ke SPPG itu akan memasak, dan setelah dimasak bahannya dimasak menjadi sebuah menu itu bakal dicatat lagi di tabel produksi harian. Setelah dimasak terus dicatat, kemudian akan didistribusikan oleh kurir. Kurir akan mengirimkan ke banyak sekolah dan sekolah akan mengaudit nih apakah ada makanan yang terbuang, seperti itu. Akan mengaudit di laporan waste. Jadi sebenarnya alurnya itu satu garis lurus saja ya, dari pemasok ke dapur, kemudian setelah diproduksi ini kita akan kirimkan atau distribusikan ke sekolah-sekolah, kemudian sekolah akan mengaudit sisa makanan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu dua istilah dasar dari relational database, yaitu foreign key dan primary key.
Nah, primary key ini adalah kunci utama. Dia penanda unik tiap baris, persis sama kayak nick di KTP. Jadi nggak mungkin ada dua orang nicknya itu sama ya. Sedangkan untuk foreign key itu artinya adalah kunci tamu. Memang agak sedikit aneh kok namanya kunci tamu, tapi abaikan aja lah. Nah, jadi foreign key ini itu nunjuk ke primary key dari tabel lain. Gunanya itu buat nyambungin dua tabel. Analoginya itu di KTP masing-masing ya, KTP teman-teman itu ada nomor kakak atau nomor kartu keluarga yang nunjuk ke kakak kamu, ke kakak teman-teman semua. Nah, nomor kakak itulah si foreign key-nya. Dia yang bikin KTP teman-teman ini nyambung ke keluarga yang benar. Oke, untuk analoginya mungkin mudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut 3 bentuk relasi yang ada di sistem database ini. Bentuk pertama yang paling umum itu relasi one to many, yaitu dari satu ke banyak. Ditulisnya 1 ke n. Jadi contoh yang paling pas ya data wilayah, karena programnya ini nasional, alamat ya yang saya simpan juga sifatnya berjenjang. Pakai kode resmi BPS. Jadi provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, dari kecamatan ke desa. Nah, logikanya simpel. Jadi setiap provinsi itu punya banyak kabupaten. Setiap kabupaten itu memiliki banyak kota. Setiap kabupaten punya banyak kecamatan. Setiap kecamatan dia memiliki banyak desa. Nah, terus aturan dari relasi one to many ini kayak gimana sih? Nah, simpelnya gini. Jadi perhatikan di bagian wilayah desa ya, di bagian wilayah desa. Yang di sisi banyak itu yang nyimpan foreign key ke induknya. Jadi wilayah desa nyimpan ID kecamatan, wilayah kecamatan ini nyimpan ID kabupaten kota, sedangkan wilayah kabupaten kota ini tuh nyimpan ID provinsi. Kalau masih sulit dipahami, analoginya gini. Seperti orang tua yang dia ini punya HP dan orang tua ini itu punya anak. Nah, anaknya ini itu nyimpan nomor HP orang tuanya. Sedangkan orang tua ini nyimpan nomor HP banyak anaknya. Anggap saja 3 atau 5 anak. Nah, bukan sebaliknya. Jadi anak yang nyimpan nomor HP orang tuanya. Oke, anak yang nyimpan nomor HP orang tuanya, bukan sebaliknya. Dan lihat 3 tabel master ini, master SPPG, master sekolah dan master pemasok. Ini semuanya nyantol ke desa wilayah lewat ID desa. Jadi tiap dapur, sekolah, dan pemasok udah ketahuan persis ada di desa mana. Jadi harap diingat baik-baik tabel wilayah ini ya. Nanti di bagian join kita bakal ngerakit ulang alamat lengkapnya dari potongan-potongan ini sebenarnya. Nah, bentuk kedua ini yang paling sering ditanya di ujian ya, many to many, yaitu banyak ke banyak. Ditulisnya itu M to N, kan ini sebenarnya many ya. Studi kasusnya ini ada hubungannya dengan tabel menu dan tabel bahan nantinya. Nah, analoginya gini. Anggap aja ada satu menu, misalnya paket nasi ayam. Nah, paket nasi ayam ini itu butuh banyak bahan. Contoh, beras, ayam, bayam, minyak. Nah, tapi sebaliknya, satu bahan, anggap saja beras, juga dipakai di banyak menu sekaligus. Oke, banyak menu sekaligus ini. Tabel bahan seperti beras itu dipakai di banyak menu sekaligus. Jadi, kenapa bisa jadi many to many? Ya karena emang setiap menu bisa terhubung ke banyak bahan. Setiap bahan juga dia bisa terhubung ke banyak menu. Nah, sedangkan hubungan antara tabel menu dan tabel bahan itu nggak bisa serta-merta langsung pakai
dihubungkan langsung seperti relasi one to many ya, atau one to one. Nggak bisa. Dia harus ada yang namanya itu jembatan. Harus ada tabel yang menjembatani kedua tabel yang ingin melakukan relasi many to many. Dan ini disebut junction tabel atau tabel penghubung. Nah, di sini nanti akan ada tabel namanya resep detail. Tabel inilah yang akan menghubungkan antara tabel master menu dengan master bahan. Nah, di tabel resep detail ini dia menyimpan dua foreign key sekaligus, yaitu ID menu dan ID bahan plus info tambahan kayak karantia bahan seperti itu. Hasilnya jadi satu relasi yaitu many to many. Bentuk ketiga yang paling jarang tapi sebenarnya penting ya untuk study case kali ini, yaitu one to one. Artinya satu ke satu, dari satu tabel berelasi ke satu tabel, dari satu data berelasi ke satu data yang lainnya. Maaf, salah. Ini akan diterapkan di tabel distribusi dan laporan WAS. Jadi setiap data, ingat ya, setiap data distribusi, bukan tabel, setiap data distribusi itu berelasi ke satu data laporan WAS. Nah, aturan mainnya itu setiap satu pengiriman wajib punya tepat satu laporan sisa makanan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Soalnya kalau ada pengiriman yang lolos dari audit, tujuan kita tadi di awal yaitu fokusnya adalah traceability ya. Itu untuk ngukur ngukur makanan yang terbuang, itu langsung bocor. Nggak sesuai fokus utama kita tadi. Makanya satu distribusi itu wajib mempunyai relasi hanya satu laporan WAS. Makanya sifatnya one to one relasinya. Triknya ada di sini. Di laporan WAS ada foreign key ID distribusi. Terus saya tambahin constraint unique. Ini constraint unique ini aturan yang maksa isi kolom nggak boleh kembar. Karena ID distribusinya dipaksa unik, satu pengiriman cuma bisa nongol sekali di tabel laporan. Nah, rahasianya maksa relasi jadi one to one, jadi cukup satu kata kunci unik aja. Jadi dia nggak bisa duplikat datanya. Oke, jadi tadi kita udah ketemu gambaran kasarnya ya, dari 3 bentuk relasi one to one di wilayah, many to many di bagian menu, tabel menu dan bahan lewat junction tabel, dan one to one di bagian distribusi, tabel distribusi dan WAS pakai unique. Nah, 3 pola ini sebenarnya fondasi seluruh database-nya. Jadi karena teorinya udah, sekarang kita bisa langsung praktek bikin database-nya di MySQL. Saya pakai UTF-8 MB4 atau UTF MB4 itu biar aman nyimpan karakter apapun. Nah, habis itu use dbmbg, artinya semua perintah selanjutnya itu bakal jalan di dalam database ini. Sekarang kita bikin tabel paling induk dulu ya, yaitu kelompok wilayah. Nah, kenapa induk dulu? Karena tabel lain itu sebenarnya bakal nyolok foreign key ke sini ya, ke kelompok tabel wilayah ini. Jadi yang dirujuk sebenarnya harus ada duluan dong. Kayak nggak bisa nulis nomor kakak kalau kakaknya belum dibuat. Beberapa hal yang saya tunjuk di sini. ID provinsi saya kasih tipe char 2 karena kode BPS provinsi itu pasti 2 digit. Terus saya jadiin primary key sebagai kunci utama. Nah, varchar 100 itu teks dengan panjang maksimal 100 karakter. Sedangkan untuk created add dan updated add ini kolom waktu otomatis dengan default current timestamp. Artinya kalau saya nggak isi, dia ngisi sendiri pakai waktu yang sekarang. Praktis ya. Nah, yang penting, bagian paling penting itu adalah engine InnoDB. Sebenarnya ini bisa dibilang wajib, nggak wajib sih. Karena cuman InnoDB yang ngedukung foreign key. Kalau pakai engine lain, foreign key-nya bakal
diabaikan diam-diam. Nah, lanjut kita buat tabel kabupaten. Di sini muncul foreign key pertama kita. Nah, lihat baris foreign key, yaitu ID provinsi, reference wilayah provinsi. Artinya kolom ID provinsi di tabel ini itu nyolok ke ID provinsi di tabel wilayah provinsi. Efeknya kita nggak bisa masukin kabupaten yang provinsinya nggak ada. Database-nya bakal nolak. Nah, ini yang namanya integritas data. Jadi datanya itu tetap konsisten, nggak ada data yang nyasar. Nah, sisanya yaitu tabel kecamatan sama desa, polanya sebenarnya persis sama, cuman beda panjang kode dan nunjuk induk masing-masing. Oke, wilayah beres. Sekarang tabel master SPPG untuk dapur umum. Jadi ada beberapa tipe data baru di sini. ID SPPG itu tipenya char 36. Sebenarnya di desain saya ini itu dia pakai UUID. Jadi UUID itu sebenarnya kode unik dan panjangnya ini lumayan panjang, yaitu 36 karakter, tergantung versi. Kenapa UID bukan angka urut biasa? Nah, karena dapurnya ini jumlahnya ribuan dan input datanya ini bisa bareng-bareng. Kalau pakai angka urut itu bisa tabrakan. UID ini dia ngejamin unik secara global. Kalau di MySQL ini belum ada tipe UID bawaan, makanya kita simpan sebagai char 36. Jadi nanti di kode di aplikasi kita akan generate UID tersebut. Secara bawaan mungkin di JavaScript atau Java atau Python sudah banyak function bawaan untuk generate UID random. Nah, lanjut di bagian kode SPPG ini saya kasih unique biar nggak boleh ada kode dapur yang kembar. Sedangkan untuk koordinat GPS ini tipenya point. Nah, ini tipe data lumayan spesial. Dia buat nyimpan titik lokasi atau koordinat map. MySQL itu dia ngerti sebenarnya data geografis. Jadi dia bakal otomatis mendeteksi, oh ini data jenisnya latitude longitude nih, sebuah data geolocation seperti itu. Sedangkan untuk boolean ini cuman benar atau salah ya, buat status apakah layak sehat atau enggak seperti itu. Nah, untuk deleted add ini buat soft delete. Nah, fungsinya soft delete ini untuk ngehapus data, tapi dia secara halus. Jadi konsepnya itu datanya nggak benar-benar dihapus di database, cuman ditandai sebagai terhapus. Caranya adalah dengan memberikan tanggal terhapus di kolom deleted add tersebut. Jadi tidak ada data yang benar-benar terhapus dari aplikasinya, hanya ditandai sebagai terhapus. Fungsinya apa kalau gitu? Nah, fungsi ini nanti adalah untuk audit ya, audit, lebih ke audit. Selanjutnya adalah tabel sekolah, polanya mirip. Sekarang tabel user, salah satu yang menarik sih ini sebenarnya ya. Sistem ini tuh punya banyak peran, tabel ini tuh punya banyak peran, yaitu ada super admin, ada manajer dapur, ada staff, ada kurir, ada admin sekolah. Nah, daripada bikin tabelnya ini kepisah-pisah tiap role-nya atau tiap perannya, mending kalau saya pribadi ya, ini saya satuin di satu tabel pakai pola RBAC, yaitu role based access control. Jadi hak aksesnya itu diatur berdasarkan peran atau role dari user tersebut. Nah, perhatiin kolom role. Tipenya ini tuh enum. Jadi daftar pilihan stringnya ini sebenarnya udah dikunci. Bisa dibilang kayak drop down kalau di UI ya, di versi aplikasinya drop down. Jadi isinya ini itu cuman boleh salah satu dari yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada yang ngisi lorem ipsum atau hello world, itu kan walaupun string tapi dia nggak valid, harus isinya tuh harus ada di enum itu sendiri.
Terus ada 4 foreign key sekaligus, yaitu ada ID provinsi, ada ID kabupaten kota, ada ID SPPG, dan ID sekolah. Ini sebenarnya nggak diisi semua, jadi tiap user itu cuma ngisi yang sesuai perannya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia kurir, yang diisi ya cukup ID SPPG. Kalau admin sekolah ya cukup diisi ID sekolah aja. Sisanya ya dibiarin kosong, dibiarin nol kayak gitu. Nah, lanjut kita buat tabel master, yaitu tabel master untuk pemasok, bahan, dan menu. Nah, tabel pemasok ini itu nyimpen NIB, NPWP, sampai nomor rekening ya. Soalnya buat audit keuangan juga. Jadi semua mitra ini harus jelas legalitasnya dan kemana uangnya dibayar. Sekarang kita buat tabel bahan. Di sini kita bakal nemuin yang namanya auto increment. Nah, ID bahan ini tipenya integer atau bilangan bulat dengan auto increment. Jadi dia nomor urutnya itu otomatis. Kayak ambil nomor antrian lah. Jadi tiap data baru itu dikasih nomor berikutnya. Beda sama UUID itu di tabel sebelumnya ya. Jadi karena ini itu buat data master kecil yang diatur terpusat kayak bahan, angka urut itu udah cukup, juga ukuran database-nya juga lebih ringan. Nah, terus untuk desimal 6,2 itu angka desimal, jadi dia buat nyimpen kalori, protein, dan lain-lain yang ada komanya. Nah, 6,2 ini artinya itu total ada 6 digit dan 2 diantaranya itu di belakang koma. Paham ya? Jadi 2 diantaranya di belakang koma. Oke, tabel master udah. Nah, sekarang ini yaitu yang saya bahas tadi di awal, junction tabel atau penghubung antar dua tabel untuk relasi many to many, yaitu resep detail. Lihat, dia nyimpan 2 foreign key, yaitu ID menu dan ID bahan. Jadi tiap baris di sini artinya menu sekian, butuh bahan sekian, sebanyak sekian. Satu menu bisa muncul di banyak baris, satu bahan juga bisa. Nah, itu fungsi atau cara kerja junction tabel itu kayak gitu ya. Nah, sekarang kita buat 3 tabel operasional terakhir, yaitu logistik masuk, produksi harian, dan distribusi. Jadi ini nanti yang bakal nyatuin semuanya. Nah, tabel logistik ini tuh punya 4 foreign key, yaitu yang nyambung ke dapur, pemasok, bahan, dan petugas yang nerima. Ada juga suhu kedatangan buat kontrol cold chain, buat mastiin banyak bahan kayak ayam tetap dingin pas datang, dan status bayar. Ya samalah pakai enum lagi. Jadi biar datanya ini valid ya. Nah, yang terakhir ini tuh laporan WS. Ini yang relasinya one to one tadi ya. Kita buat dulu tabel laporan WES. Nah, kuncinya itu di ID distribusi chart 36 unique ini. Gara-gara unique, satu distribusi ini cuma bisa muncul sekali di tabel ini. Itu yang maksa relasi jadi one to one. Nah, karena semua struktur udah jadi, sekarang kita bisa pakai perintah show tables. Nah, semua 15 tabelnya ini udah siap ya. Jadi karena tapi show tables ini tuh cuma nampilin nama-nama tabelnya doang, belum kelihatan relasinya. Jadi daripada biar nggak cuma ngomong loh ada foreign key tapi kok relasinya mana gitu. Jadi biar ada sedikit gambaran ya, pertama, ini saya intip dulu nih satu tabel yang relasinya paling banyak, yaitu users. Saya pakai perintah show create tabel buat nampilin struktur lengkapnya. Nah, lihat di bagian bawah ada 4 baris constraint foreign key. Nah, ini bukti kalau relasinya itu emang kebentuk otomatis pas tabel dibuat tadi. Soalnya foreign key-nya kan saya tulis langsung
saya tulis langsung ya di dalam tiap create tabel tadi itu. Jadi nggak perlu langkah tambahan. Tabel users ini nyambung ke 4 tabel sekaligus, yaitu provinsi, kabupaten kota, SPPG, dan sekolah. Nah, kedua nih, biar lebih ada sedikit gambaran lagi ya. Ini saya bakal tampilin semua relasi di database-nya ini dalam satu tabel. Caranya itu kita bisa langsung nanya ke information scheme, itu kamus internal MySQL yang nyimpan info soal struktur database itu sendiri. Kita bisa masukkan query seperti ini. Nah, lihat relation sistem MBG dalam satu tampilan ini. Lihat nih, tampilan baris artinya tabel ini lewat kolom ini nyambung ke tabel itu. Misal baris laporan WES itu nyambungnya ke ID distribusi, dan ID distribusi nyambungnya itu ke distribusi ya. Itu relasi one to one yang tadi saya jelasin. Total ini ada puluhan foreign key, jadi dan semuanya ini udah kebentuk rapi. Jadi rancangan ERD yang tadi saya gambar di XCaliDraw atau di diagram itu sekarang udah jadi database-nya ya. Karena rumahnya udah jadi lengkap sama kabel-kabelnya ya, atau penghubung. Istilahnya kabel ya, kabel penghubung. Sekarang kita langsung masukin data atau perabotannya. Kita isi datanya pakai DML. Atau data manipulation language itu perintah buat ngolah isi data. Yang paling sering dipakai itu sebenarnya ada 4 ya, atau kita sering panggilnya itu yaitu CRUD, yaitu C itu untuk create, untuk membuat menambahkan data, R itu untuk read, yaitu membaca data, O itu untuk update, untuk mengupdate atau memperbarui data, dan D itu untuk delete, yaitu untuk menghapus data. Nah, aturannya gini ya, aturan yang seharusnya dilakukan ketika di ML itu ketika menggunakan insert, isilah dari tabel induknya dulu. Sama seperti ketika kita membuat tabel, kita kan membuat tabelnya dulu, tabel yang mau yang mau direlasikan itu. Nah, soalnya kalau misalnya saya maksa masukin sekolah padahal desanya belum ada, ya foreign key-nya bakal nolak. Jadi ya kita mulai dari wilayah dulu dong, ya kan. Di sini saya akan memasukkan data ke bagian wilayah, mulai dari wilayah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa. Nah, pola insertnya itu kayak gini. Sebut nama tabel, kemudian kolom yang mau diisi itu masukkan dalam kurung, kemudian values-nya itu diikuti nilainya. Nah, saya juga nunjukin nih kalau kita bisa masukin banyak baris sekaligus, cukup dipisah koma aja sebenarnya. Sengaja saya pilih wilayah Jepara ya, biar nyambung sama kampus kita. Lanjut, kita bagian dapur dan sekolah. Nah, perhatiin UUID yang saya pakai ya, yang saya pakai sengaja saya bikin polanya gampang dibaca aja, biar yang nonton juga gampang ngikutin. Sebenarnya kalau di implementasi nyatanya itu UUID dia random. Cuman ya itu tadi biar gampang dibaca. Nah, saya juga sengaja nggak ngisi bagian kolom koordinat dan waktu, yang waktunya itu sebenarnya kan emang bisa diisi otomatis ya sama default current timestamp tadi yang udah saya jelasin di awal. Sekarang kita coba users. Di sini saya bakal buat users dengan berbagai macam role. Nah, lihat ya, si kurir Mas Agus itu diisi ID SPPG, tapi ID sekolahnya 0. Sebaliknya, Bu Sari itu admin sekolah, diisi ID sekolah, ID SPPG-nya 0. Nah, itu dia tadi praktek RBAC yang tadi saya jelasin. Dan passwordnya saya tulis hash. Ya, sebenarnya ini di sistem aslinya ini wajib di hash sih, kayak diacak atau di enkripsi kayak gitu. Nggak boleh disimpan apa adanya, plain text kayak gini nggak. Kemudian kita akan lanjut ke pemasok, bahan, dan menu.
Bahan dan menu ini pakai auto increment. Jadi ID-nya ya emang nggak saya isi gitu, karena emang otomatis kebagian nomor 1 sampai 5 buat bahan, 1 dan 2 buat menu, kayak gitu. Nah, sekarang kita isi junction resep detail. Ingat ya tadi, resep detail ini tabel junction tabel. Dia untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lain untuk relasi many to many. Jadi ini komposisi tiap menunya. Lihat, menu 1 yaitu paket SD ya. Ini terdiri dari bahan 1, 2, 3, 5. Artinya yaitu beras, ayam, bayam, minyak. Sedangkan menu 2 untuk paket SMP ini pakai beras, telur, bayam, minyak. Nah, bahan beras dan bayam ini dipakai di dua-duanya kan. Nah, inilah yang saya tadi maksud, yaitu many to many yang kepecah rapi ya, jadi baris-baris. Nah, sekarang kita buat tiga tabel operasional terakhir, nanti biar nanti joinnya itu bisa diisi data lengkap. Bisa kan memasukkan logistik, produksi harian, dan distribusi, serta laporan waste. Oke, data udah lengkap. Sekarang kita coba select, yaitu perintah buat baca data. Nah, ini yang paling dasar ya. Lihat semua tabel, kita lihat semua tabel isi bahan dulu. Tanda bintang ini artinya semua kolom. Kelihatan kan 5 bahan tadi udah masuk lengkap sama kandungan gizinya. Kita bisa juga nyaring pakai where. Itu query buat ngasih syarat. Misal nih, cuma mau lihat bahan kategori protein hewani. Kita bisa lakukan seperti ini. Lihat, keluarnya cuma ayam sama telur. Oke, karena emang terfilter ya. Kita menggunakan where untuk ngefilter kategori makronya ini protein hewani, dan hanya 2 data itu yang memenuhi syarat. Makanya hanya tampil telur ayam dan ayam fillet. Update, kita coba buat ngubah data. Tadi kan invoice ayam itu statusnya masih proses verifikasi. Anggap aja udah cair. Kita ubah jadi bayar. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Lihat. Di bagian sini itu masih statusnya masih proses verifikasi. Kita akan ubah ini menjadi udah dibayar. Bisa kita lihat di sini where nomor PO. Kita mencari data dengan menggunakan where ya, ngefilter. Karena kalau tidak difilter secara spesifik, kita akan mengupdate semua data secara sekaligus atau banyak ya. Jadi penting banget sebenarnya. Update dan delete itu harus pakai where. Nah, kalau lupa jadi ya semua bakal keubah atau kehapus. Ini sebenarnya kesalahan klasik ya. Nggak cukup bikin nangis juga. Jadi biasain tulis where dulu baru set. Nah, terakhir kita contoh penghapus atau menghapus data. Tapi di awal saya bilang sistem ini pakai soft delete. Datanya tidak benar-benar dihapus dari tabel itu sendiri. Jadi cuman kita tandain aja. Kita coba nonaktifkan satu akun admin. Now itu fungsi buat ngambil waktu sekarang. Jadi akunnya itu dianggap nonaktif, tapi jejaknya tetap ada buat audit. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi datanya itu nggak dihapus, hanya ditandai sebagai terhapus dengan mengisi timestamp atau tanggal waktu sekarang di bagian kolom deleted add-nya. Nah, oke, DML udah beres. Sekarang kita masuk ke yang paling penting, yang paling sering ditanya juga, yaitu join. Join itu perintah buat nyatuin data dari beberapa tabel jadi satu tabel jawaban berdasarkan kolom yang nyambung. Biasanya primary key ketemu foreign key kayak gitu. Soalnya tadi kan datanya kita pecah-pecah nih ke banyak tabel biar rapi. Nah, join ini yang ngerakit balik jadi informasi yang berguna. Kita mulai dari yang paling simpel nih, yaitu inner join 2 tabel. Pertanyaannya untuk kasusnya, yaitu pertanyaan kasusnya adalah tiap sekolah ini ada di desa mana?
Nah, karena datanya kepisah, yaitu nama sekolah di tabel master sekolah dan nama desa itu ada di wilayah desa, kita bisa lakukan query seperti ini untuk inner join dua tabel. Nah, huruf S itu alias. Jadi nama panggilan singkat buat tabelnya. Biar nggak capek nulis namanya panjang-panjang. Nah, kuncinya itu ada di sini. Ini syarat penyambungnya. Sambungan baris yang ID desanya sama. Jadi syarat penyambungnya kayak gini. Sambungin baris yang ID-nya sama. Hasilnya nama sekolah dan nama desanya itu nyatu dalam satu tabel. Kayak gitu. Nah, sekarang kita agak naik level dikit ya. Masih ingat nggak bagian hierarki wilayah berjenjang tadi? Nah, itu kita bisa nyambungin 5 tabel sekaligus buat dapetin alamat lengkap sekolah dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Lihat, kita bisa ngejoin bertingkat. Sekolah nyambung ke desa, desa nyambung ke kecamatan, kecamatan nyambung ke kabupaten, dan begitu seterusnya ya. Jadi sekali query alamat lengkapnya itu kerakit dari Jawa Tengah sampai nama desanya. Bayangin kalau emang ribetnya itu kalau dicari manual satu-satu kayak gitu. Sekarang kita coba join lewat junction tabel. Ini tadi yang saya bilang agak bisa dibilang favorit ya. Pertanyaannya itu kasusnya, misalnya ada kasus. Tiap menu itu butuh bahan apa aja dan takarannya berapa. Nah, sedangkan menu itu di satu tabel, bahan juga di tabel lain, dan jembatannya itu ada di tabel resep detail. Polanya dari menu itu lompat ke junction tabel resep detail, lompat ke resep detail, terus dari junction tabel atau jembatan itu tadi lompat ke bahan. Oke. Kemudian di akhir kita order by, ngurutin hasilnya biar rapi. Nah, lihat hasilnya. Resep tiap paket gizi ini langsung kebaca lengkap. Nah, lanjut ke join buat ngerakit alur distribusi untuk kasusnya. Misalnya ada kasus pertanyaannya nih. Makanan apa dikirim ke sekolah mana sama kurir siapa? Kita bisa lakukan query seperti ini. Di sini 4 tabel kerakit jadi satu laporan. Satu laporan yang pengirimannya ini gampang dibaca ya. Askurir itu buat ganti nama kolom hasilnya jadi kurir. Biar enak dilihat aja sebenarnya. Dan ini tuh implementasi realnya untuk fungsi traceability tadi. Untuk traceability tadi. Jadi sekali lihat itu kita tahu nih seluruh jejak satu pengirimannya. Sekarang yang bedanya itu apa antara left join? Bedanya sama join biasa itu apa sih? Nah, inner join itu cuma nampilin yang ketemu pasangannya. Oke, tadi kita nyoba inner join ya. Dari tadi kita coba inner join. Sedangkan left join atau join kiri itu nampilin semua baris dari tabel kiri walau nggak punya pasangan di kanannya. Nah, jadi tetap ditampilin. Tapi yang nggak ada pasangannya ini akan diisi oleh nilai 0. Sebenarnya ini berguna ya buat nyari yang belum ada. Contoh, bahan mana nih yang belum pernah masuk stok? Seperti itu. Kita coba aja langsung. Lihat hasilnya. Beras, ayam, bayam, itu ada nomor PO-nya. Ya karena udah pernah masuk. Tapi untuk telur sama minyak, telur sama minyak goreng, itu nomor PO-nya itu 0. Artinya belum pernah dibeli sama sekali. Karena tadi itu pakai inner join biasa. Telur sama minyak ya bakal hilang ya dari hasil, nggak kelihatan. Nah, left join ini itu nampung semua data yang bahkan dia nggak ada pasangannya, masih jomblo. Ini itu sebenarnya penting buat laporan stok. Berikutnya kita coba join buat relasi one to one untuk audit west dan audit west tiap pengiriman. Kita langsung coba query-nya.
Nah, tiap pengiriman ini ketemu tepat satu laporan WES. Nah, plus nama sekolahnya. Dan terakhir, ini biar keren-kerenan aja ya, kita gabung join sama group by buat ngelompokin dan ngitung. Nah, kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, sekolah mana nih yang paling banyak buang makanan? Kita coba query seperti ini. Lihat, sum itu fungsinya buat ngetotal, group by buat ngelompokin per sekolah. Terus order by desk itu ngurutin dari yang paling besar. Hasilnya itu langsung jadi laporan evaluasi. Sekolah mana yang WES-nya paling tinggi biar bisa ditindaklanjuti. Nah, inilah tujuan akhir dari semua data yang kita rancang dari awal tadi. Jadi informasi yang berguna buat ngambil keputusan ya. Oke, jadi kita udah jalan dari awal sampai akhir, mulai dari ngerti studi kasusnya MBG, ngerancang relasinya, ada yang one to many seperti di bagian wilayah, many to many seperti di menu dan bahan lewat junction tabel, sampai one to one di laporan WES. Terus kita bikin strukturnya pakai DDL, untuk isi datanya pakai DML, dan ngerakit semuanya jadi informasi pakai join. Nah, intinya itu database yang dirancang rapi dari awal itu emang benar-benar bikin muntah ya, pusing. Tapi ketika udah sampai di bagian development, di bagian proses penulisan kode di aplikasinya, itu kita bakal ngerasain sendiri gimana sih nyamannya terhubung dengan database yang emang skemanya itu udah rapi dari awal, udah terstruktur dari awal. Seperti itu, semuanya jadi gampang. Sekian dari saya, Ihsan Hafiz Al-Fajri, NIM 2512 401657. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.